Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang produk dan penentuan harga jual. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang akan kami presentasikan dan hasilnya semoga kita bisa merasakannya kelak di kemudian hari, khususnya bagi presentator sendiri dan selebihnya untuk rekan-rekan mahasiswa. Ala hadiniya wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, langsung pada poinnya, yakni tentang pengertian dari pengembangan produk dan strategi pengembangan produk. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam dunia bisnis dan marketing, istilah pengembangan produk sudah lazim dibicarakan, dibahas, dan dianalisis oleh setiap perusahaan-perusahaan tertentu guna untuk mencapai keunggulan-keunggulan serta melonjaknya tentang produk-produk yang dihasilkan. Secara umum, pengembangan produk dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. 3 komponen inilah, yaitu manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Jika sudah terencana semua dan sudah terbukti hasilnya, maka secara otomatis produk yang dilakukan oleh perusahaan akan sukses. Seperti itu. Kemudian strategi proaktif, strategi produk yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di masa depan. Pengembangan produk dimulai dari perusahaan sendiri. Beberapa bentuk dari strategi yaitu yang pertama penelitian dan pengembangan. Ini sudah umum, telah diteliti oleh setiap perusahaan-perusahaan yang terkait serta pengembangannya. Kemudian pemasaran, ini sudah jelas bahwa suatu usaha jika tidak dipasarkan maka tidak akan berhasil. Kemudian akuisisi, yaitu pengambil alihan suatu perusahaan yang satu kepada yang lainnya dengan cara membeli suatu separuh saham perusahaan tersebut atau semuanya, semua sahamnya. Jadi diambil alih oleh satu perusahaan. Kemudian strategi reaktif, strategi pengembangan produk yang dilakukan sebagai respon dari kondisi pasar atau pesaingnya. Beberapa bentuk dari strategi reaktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama strategi defensif, yaitu strategi yang mempertahankan tentang produk-produknya, seperti itu, jadi melekat. Yaitu yang kedua strategi imitatif, yaitu strategi yang tiruan oleh pesaingnya sendiri. Kemudian strategi second but better. Nah, ini strategi yang baru tapi disempurnakan kembali dengan cara mengetahui kekurangan-kekurangannya. Kemudian strategi responsif, mungkin strategi ini respon secara tanggap tentang kekurangan-kekurangan atau dari pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli setempat. Jadi produk-produknya bisa tertangani secara langsung, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haryanto. Selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan produk, di mana ada beberapa tujuan dari pengembangan produk tersendiri. Di antaranya yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Jadi diadakannya pengembangan produk itu guna untuk memenuhi beberapa keinginan dari konsumen atau pembeli yang belum puas. Kemudian untuk menambah omset penjualan. Selanjutnya untuk memenangkan pesaing.
Jadi ini sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa di antara pengusaha dengan pengusaha yang lainnya, tentu itu ada persaingan di antaranya. Bukan bersaing untuk apa-apa, jadi untuk lebih produknya untuk lebih lebih laris daripada pengusaha yang lainnya gitu. Selanjutnya untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Kemudian untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Jadi untuk meningkatkan keuntungan dengan cara memakai bahan-bahan yang sama. Selanjutnya untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Kemudian untuk mencegah kebosanan konsumen. Tentu ini harus dilakukan oleh para pengusaha agar tidak terjadi kebosanan dari konsumen. Selanjutnya untuk menyederhanakan produk. Itulah tadi tujuan-tujuan dari pengembangan produk. Selanjutnya yaitu tahap-tahapan pengembangan produk. Jadi sebelum dipasarkan itu harus ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui oleh pengusaha. Di antaranya yang pertama yaitu pemunculan gagasan. Kemudian yang kedua penyaringan gagasan. Selanjutnya pengembangan dan pengujian konsep. Selanjutnya pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran sudah dijelaskan sebelum tahapan-tahapan ini. Kemudian analisis bisnis. Selanjutnya pengembangan produk. Jadi produk-produk itu yang sudah dibuat itu lebih dikembangkan lagi agar lebih laris, lebih senang, lebih laris untuk dibeli oleh konsumen-konsumen. Selanjutnya pengujian pasar. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu komersialisasi. Kemudian strategi penetapan harga. Di mana strategi penetapan harga adalah tahapan perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkannya merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen, atau produk yang telah beredar, yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri. Kesimpulannya dari beberapa pemaparan tadi adalah dari uraian di atas kita ketahui bahwa pengembangan produk adalah suatu kegiatan perusahaan guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selebihnya kami kembalikan kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dian Nur Asy'ari MSI. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.